Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa masa pandemi COVID-19 belum usai. Oleh karena itu, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Baik, materi kita hari ini yaitu mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita harus mengetahui apa sih capaian pembelajarannya. Oke, capaian pembelajaran kita untuk materi kali ini yaitu mengidentifikasi masalah yang terdapat pada ekosistem dan melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut di tingkat lokal dalam perspektif global. Lalu apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menerapkan pola pikir ilmiah dan pola pikir sosial yang baik, serta membangun karakter yang peduli, serta bertanggung jawab dalam permasalahan yang dihadapi dirinya, masyarakat, dan alam semesta. Yang kedua, mampu membuat keputusan dan menanggulangi dampak sesuatu berdasarkan pertimbangan IPAS. Lalu apa sih pendekatan pembelajaran proyek IPAS yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah guru akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan proyek IPAS. Lalu siswa akan mengidentifikasi masalah. Lalu siswa akan merencanakan dan melakukan percobaan. Serta siswa akan membuat hasil laporan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, materi pokok kita kali ini adalah yang pertama, mengenai prinsip pengolahan bahan limbah, yang kedua, jenis dan karakteristik bahan limbah, dan yang ketiga adalah pengolahan bahan limbah. Oleh karena itu, yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip pengolahan bahan limbah, di mana prinsip pengolahan bahan limbah itu dikenal dengan prinsip 7R. Yang pertama adalah reuse, yang kedua recycle, yang ketiga adalah reduce, yang keempat replace, yang kelima replan, yang keenam refill, dan yang ketujuh adalah repair. Oke, kita bahas mengenai prinsip yang pertama, reuse. Apa itu reuse? Reuse itu adalah memanfaatkan ulang, yaitu menggunakan kembali barang-barang bekas tanpa pengolahan bahan dengan tujuan yang sama atau dengan tujuan yang berbeda dari tujuan sebelumnya. Contohnya adalah di situ ada botol minuman bekas serta sepatu boot bekas, di mana kedua barang bekas ini tidak memerlukan pengolahan yang rumit, bisa diolah kembali sehingga berguna kembali menjadi tempat tanaman atau pot tanaman. Kita ke prinsip yang kedua, yaitu recycle. Nah, prinsip ini yaitu mengolah kembali, merupakan kegiatan yang memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut. Contohnya yaitu ada kaleng bekas yang digunakan lebih lanjut untuk menjadi tempat tanaman atau pot tanaman. Di sini kaleng bekasnya diperindah atau dipercantik dengan mewarnainya agar tampilannya lebih menarik. Lalu contoh yang kedua adalah sisa-sisa barang bekas yang berbentuk plastik yang digunakan atau diolah menjadi tas yang bisa bernilai ekonomis dan juga dimanfaatkan dengan kegunaan yang lain, seperti itu. Prinsip selanjutnya adalah reduce. Reduce adalah mengurangi. Nah, reduce ini dikatakan untuk semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya yaitu menggunakan tempat minum yang kita bawa dari rumah dan juga mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa dengan kantung sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Oke, yang berikutnya adalah replace. Replace itu adalah menggantikan dengan bahan yang bisa dipakai ulang, dan upaya ini untuk mengubah kebiasaan yang dapat mempercepat produksi sampah. Contohnya itu hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan cara beberapa contohnya yaitu menggunakan tempat minum dan keranjang agar
kita ketika di pasar tidak begitu banyak memproduksi sampah, yaitu sampah plastik. Yang selanjutnya adalah replant. Nah, replant itu adalah penanaman kembali, yaitu kegiatan melakukan gerakan penanaman kembali. Salah satu contohnya yaitu dengan cara menanam tanaman di sekitaran rumah sudah termasuk melakukan prinsip replant. Untuk skala besarnya yaitu contohnya adalah reboisasi atau penanaman pohon kembali. Yang selanjutnya adalah refill. Refill itu artinya mengisi kembali wadah-wadah yang dipakai. Nah, contohnya yaitu seperti parfum yang bisa kita isi ulang dan juga sabun cair yang ada wadahnya itu bisa kita gunakan kembali dengan cara membeli isiannya, tidak perlu menggunakan yang pakai botol lagi seperti itu. Jadi kita bisa isi ulang dengan yang wadah lain, lalu dimasukkan ke dalam botol yang sebelumnya kita gunakan. Oke, prinsip 7R yang terakhir adalah repair. Repair itu adalah melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi limbah. Nah, contohnya yaitu dengan kita menggunakan peralatan di rumah yang terbuat dari bahan plastik ataupun stainless ataupun barang-barang yang tidak mudah pecah, kita sudah menerapkan prinsip repair. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah jenis dan karakteristik limbah keras. Oke. Yang pertama adalah limbah keras organik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam, daratan, dan juga lautan. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Lalu yang kedua, limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, penghancuran. Limbah keras ini dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan, itu dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Nah, sini ada beberapa contoh limbah keras organik, yaitu ada cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, tempurung kelapa, potongan kayu. Lalu ada juga contoh limbah keras anorganik, yaitu ada pelat logam, pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan juga kaleng. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengolahan limbah keras. Pengolahan limbah keras dapat dilakukan dengan yang pertama, pemilihan bahan limbah, selanjutnya pembersihan limbah, lalu dilakukan pengeringan, setelah itu pewarnaan, lalu pengeringan setelah pewarnaan, dan penghalusan bahan agar siap pakai. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam proyek apa yang akan kita lakukan. Proyek yang akan kita lakukan yaitu mendaur ulang limbah atau barang bekas menjadi sebuah kerajinan yang bisa digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomis. Bagaimana dengan cara pengerjaannya? Nah, cara pengerjaannya itu bisa dilakukan dengan cara individu dan juga kelompok yang terdiri dari 2 orang. Lalu bagaimana prosedur pelaksanaan proyek? Nah, yang pertama adalah menentukan kelompok. Peserta didik diberi kebebasan melakukan secara mandiri atau kelompok, yaitu sebanyak 2 orang. Lalu, yang kedua adalah melaporkan proyek, di mana peserta didik diminta untuk melapor apa bahan limbah yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, eksperimen. Peserta didik melaksanakan kegiatan proyek di sekolah ataupun di rumah. Yang keempat, pelaksanaan. Peserta didik diberi waktu paling lama 2 minggu untuk menyelesaikan proyek. Dan yang kelima, laporan. Peserta didik membuat laporan pelaksanaan dalam bentuk video. Oke, sebagai penutup di sini, untuk materi kali ini, ada satu quote, yaitu,
Save the environment starting from your own action. Baik, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Dan di akhir video ini nanti akan ada video project yang sudah dilakukan oleh seorang teman kalian. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.